Halo semuanya, kalian pasti udah dengar kan soal drama politik yang lagi rame banget belakangan ini. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas situasinya, pastinya secara objektif dan tanpa mihak sana-sini. Sebenarnya, apa sih yang lagi kita lihat sekarang? Apa ini murni pertarungan antara nostalgia masa lalu, atau emang realitas kekuasaan eksekutif yang sebenarnya? Yuk, siapkan fokus kalian, karena kita bakal langsung masuk ke intinya. Baru-baru ini, mantan sekutu politik Prabowo, Pak Amin Rais lewat Ustadz Sambo, ngeluarin sebuah peringatan yang cukup dramatis. Beliau nyebut Mayor Teddy itu ibarat ranjau yang sengaja ditanam buat ngendalin arus informasi yang masuk ke presiden. Wah, ini kan bikin kita mikir ya, apakah benar sang presiden udah terisolasi dari realitas rakyatnya? Atau jangan-jangan ada permainan catur strategis yang jauh lebih besar di balik ini semua? Oke, buat membedahnya, kita bakal lewatin 5 poin utama hari ini. Pertama, klaim presiden yang disandra. Kedua, strategi di balik kata. Ketiga, realitas kekuasaan sang presiden. Keempat, ranjau atau jangkar politik. Dan yang terakhir, siklus abadi aliansi politik. Langsung aja kita mulai ke bagian pertama, klaim presiden yang disandera. Sebuah narasi tentang presiden yang kabarnya tertawan. Kalau kita tarik mundur ke sejarah tahun 98, Ustadz Sambo yang dulunya pernah jadi guru ngajinya Pak Prabowo, nyampein sebuah kekhawatiran yang cukup mendalam. Ada semacam tuduhan nih, kalau presiden kita sekarang tuh lagi terjebak di lingkaran dalamnya sendiri. Seolah-olah beliau tercekik dari cita-cita luhurnya dan nggak bisa lagi lihat realitas rakyat di lapangan secara utuh. Intinya, mereka ngerasa ada jurang yang dalam banget antara visi idealis masa lalu sama fakta yang terjadi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, strategi di balik kata. Yuk kita bedah taktik komunikasinya. Gini ya, taktik psikologis di balik sebuah kritik dari politisi senior tuh selalu menarik buat dikulik. Coba dipikir, kenapa Pak Amin Rais nggak langsung aja nyebut Prabowo sebagai presiden boneka? Kenapa pilih kata disandra? Jawabannya simpel tapi cerdas banget. Kalau pakai kata boneka, itu bakal langsung bakar jembatan hubungan mereka 100%, plus ada risiko hukum pencemaran nama baik. Tapi dengan milih kata disandra, mereka nyisain semacam jalan keluar atau exit strategi. Narasi ini tuh ngelindungin ego masa lalu mereka, ngasih ruang seolah-olah presiden itu perlu diselamatkan, dan pastinya bikin isu ini terdengar jauh lebih seksi dan konspiratif di telinga publik. Bener-bener strategi komunikasi yang sangat terukur. Dan ini nyambung ke satu fenomena yang beneran nyata banget di dunia politik, yaitu post-power syndrome. Sering banget kejadian waktu mantan sekutu merasa kehilangan akses dan ngerasa ditinggalin sama pusat kekuasaan yang baru, mereka bakal mulai pakai narasi-narasi provokatif kayak gini supaya tetap relevan. Kadang-kadang, tuntutan supaya presiden kembali ke jati dirinya yang dulu, itu cuma cara halus buat bilang kalau mereka lagi merasa terasing. Mereka tuh berasumsi, kalau aja presiden lepas dari pengaruh lingkaran barunya, pasti beliau bakal balik lagi dengerin mereka. Kita lanjut ke bagian ketiga, realitas kekuasaan sang presiden. Disinilah pragmatisme eksekutif bermain. Poin yang paling krusial di sini adalah, seorang presiden itu kan bukan cuma sekedar wadah yang pasif ya. Di level eksekutif tertinggi ini, tugas utamanya tuh ada 3, kumpulin semua informasi, saring mana yang cuma suara bising politik, dan terakhir eksekusi kebijakan demi stabilitas nasional. Jadi, sang presiden itu adalah filter utama. Kalau misal ada pembatasan akses oleh stafnya, jangan buru-buru nyebut itu penyandaraan. Bisa jadi itu emang pilihan manajerial yang secara sadar diambil sama presiden sendiri, biar birokrasi nggak kewalahan ngeladenin semua tuntutan dari berbagai faksi politik yang ada. Kelihatan banget kan ada benturan ekspektasi yang lumayan keras nih sini. Di satu sisi, kita ngelihat ada yang namanya bias nostalgia, di mana teman-teman lama masih nganggap Prabowo itu tokoh oposisi tahun 98 yang idealismenya sama sekali nggak boleh diganggu-gugat. Tapi di sisi lain, ada yang namanya logika kekuasaan. Hari ini, beliau adalah pemegang otoritas tertinggi yang punya PR besar buat mengeksekusi stabilitas untuk 280 juta rakyat Indonesia. Buat jaga stabilitas negara itu, seringkali seorang pemimpin harus menelan pragmatisme yang, ya di mata kawan lamanya mungkin malah kelihatan kayak sebuah pengkhianatan. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita, di bagian keempat, ranjau atau jangkar politik. Mari kita lihat fungsi dari alat transisi kekuasaan ini. Kalau kita ngomongin angka dan statistik elektoral, hitung-hitungannya tuh jelas banget loh. Mandat kekuasaan yang super besar saat ini benar-benar didorong sama yang namanya Jokowi Effect. Jadi, mempertahankan warisan pemerintahan sebelumnya di lingkaran dalam itu sama sekali bukan bentuk penyanderaan. Itu justru adalah strategi mutlak buat ngerawat basis pemilih raksasa yang udah diwariskan ke beliau. Bandingin aja sama dukungan dari kelompok lama kayak Partai Umat yang ceruk masanya jauh lebih kecil. Nendang keluar lingkaran yang baru demi muasin sekutu lama, wah itu sih malah berisiko jadi bunuh diri politik. Dan ini ngebuat dua sudut pandang tadi makin bertabrakan tajam.
Di satu kubu, Pak Amin Rais mandang figur seperti Mayor Teddy itu ibarat ranjau. Sebuah jebakan yang ditanam buat ngendaliin realitas sang presiden. Tapi, kalau kita pakai kacamata realitas kekuasaan, figur-figur tersebut justru berfungsi sebagai jangkar yang strategis. Coba dipikir lagi deh. Sebagai panglima tertinggi, Prabowo tuh punya wewenang absolut buat mutasi siapapun dan kapanpun. Kalau figur-figur itu masih dibiarkan di sana, artinya secara pragmatis Presiden emang butuh jangkar ini demi mastiin kelancaran transisi birokrasi pemerintahan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, siklus abadi aliansi politik. Sebuah dinamika yang seolah nggak ada akhirnya. Kalau kita lihat sejarah, dinamika politik tuh nggak pernah berhenti bergerak. Coba ingat-ingat lagi, dulu banget sempat ada perpisahan jalan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Terus loncat ke 2024, ada perpindahan dukungan masif dari Pak Jokowi. Dan sekarang, kita lagi nganalisis mergangnya hubungan dengan Pak Amin Rais. Dalam dunia politik yang praktis, yang namanya ninggalin atau ditinggalin itu hal yang udah biasa banget dan sepenuhnya normal. Aliansi taktis itu sifatnya emang selalu sementara, demi satu goal utama, mengkonsolidasikan kekuasaan. Buat memimpin ratusan juta manusia, seorang pemimpin kawakan nggak bisa lagi cuma ngandelin retorika semata. Beliau harus pinter-pinter menyeimbangkan antara keberlangsungan politiknya dan ngasih dampak nyata lewat kebijakan. Artinya apa? Harus ada kompromi yang diambil. Dan seringkali, ini juga berarti menerapkan deliberate indifference, alias ketidakpedulian yang disengaja terhadap tuntutan dari kelompok masa lalu yang udah nggak gitu relevan lagi. Pada akhirnya, tujuannya cuma satu, menjelma jadi sang pensintesis agung yang bisa menyatukan berbagai sisa-sisa kekuatan lama untuk ngebangun pilar kekuasaannya sendiri secara mandiri. Nah, sekarang kita sampai di penghujung analisis ini dengan satu pertanyaan pamungkas yang lumayan bikin mikir. Kira-kira, apakah Presiden Prabowo masih butuh banget nih sama jangkar dari sisa-sisa masa lalu buat bertahan? Atau jangan-jangan ini semua emang taktik cerdasnya aja buat sekedar ngejinakin kekuatan lama supaya tetap ada dalam jangkauan pengawasannya? Saya tinggalin kalian dengan pertanyaan provokatif ini buat direnungkan, biar kita sama-sama bisa melihat kedalaman strategi sang presiden. Teruslah mengamati dinamika yang ada, dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita yang berikutnya.